Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Castella. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 2 reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan 7 pembahasan mengenai ulumul Quran yang telah dipaparkan oleh dosen pengampu, yakni Dr. Haji Ahmad Alim MA. Adapun 7 pembahasan ulumul Quran yang akan saya sampaikan. Yang pertama yakni kategori surat Al-Quran. Yang kedua, permisalan dalam Al-Quran. Yang ketiga, 4 klasifikasi tafsir dalam Al-Quran. Yang keempat, i'jaz Al-Quran. Yang kelima, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Yang keenam, hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Dan yang ketujuh, hukum terjemah Al-Quran. Pembahasan pertama yakni kategori atau istilah surat Al-Quran. Surat dalam Al-Quran memiliki beberapa kategori atau istilah. Yang pertama yakni Al-Mufassalat, yakni surat-surat tambahan atau terperinci, dimulai dari surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Yang kedua, Al-Mutawallat, yakni surat-surat panjang seperti surat Al-Baqarah dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, At-Tasin, yakni surat yang diawali ayat seperti Ta, Sin, Mim, seperti surat Asy-Syu'ara, surat An-Nahl, surat Al-Qasas. Dan yang keempat yakni Ar-Ra'd, yakni surat-surat yang diawali ayat seperti Alif Lam Ra, seperti surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim. Yang kelima yakni Al-Hawamim, yakni surat yang diawali dengan Hamim, seperti surat Ghafir, surat Fussilat, surat Asy-Syura, surat Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, surat Al-Jasyah, dan surat Al-Ahqaf. Keutamaan dari Al-Hawamim ini yakni pertama, sebagai benteng bagi orang yang membaca dan menghafalkan surat-surat Al-Hawamim tersebut. Dimaksud dengan benteng ini yakni agar tercegah dari masuknya kita ke dalam api neraka. Jadi setiap orang yang membaca dan menghafalkan surat Al-Hawamim akan tercegah dari siksaan api neraka. Yang kedua yakni Al-Hawamim merupakan raudhah min riyadil jannah, yakni taman-taman surga. Adapun masing-masing surat juga memiliki hak untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi tidak hanya surat-surat Al-Hawamim, tetapi setiap surat-surat yang lain juga memiliki hak untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca dan menghafalkannya. Mengetahui kategori dalam Al-Quran dapat menambah keimanan bahwa Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Seperti halnya yang pertama, Ar-Ra'd sampai Tasin sebagai penyempurna dari kitab Injil dan Taurat. Yang kedua, Tasin sampai Al-Hawamim sebagai penyempurna Zabur. Dan yang ketiga, Al-Hawamim sampai Al-Mufassalat memiliki keutamaan khusus dari nabi yang lainnya yang hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang kedua yakni permisalan dalam Al-Quran. Amsal adalah sesuatu yang abstrak kemudian digambarkan ke bentuk yang konkret. Amsal ini dapat mempengaruhi jiwa manusia dalam menyampaikan nasihat atau peringatan. Riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Quran diturunkan atas 5 perkara. Yang pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga muhkamat, yang keempat mutasyabihat, dan yang kelima amsal. Sebagaimana Rasulullah pun memberikan nasihat, yakni amalkan yang halal, jauhi yang haram, ikuti ayat-ayat yang muhkamat, imanlah dengan ayat-ayat mutasyabihat, dan mengambil iktibar atau pelajaran dari amsal ini. Permisalan terbagi menjadi 2, yaitu zahir dan kaminah. Zahir ini secara tekstual, yang mana ayatnya disebut dengan kalimat permisalan. Contohnya yang ditandai dengan masaluhum, kata masaluhum.
Yang kedua kaminah, yakni konstekstual, yang mana ayatnya itu tidak disebutkan dengan kalimat yang permisalan seperti zohir, akan tetapi di dalamnya memiliki konteks permisalan. Pembahasan selanjutnya yakni 4 klasifikasi tafsir dalam Al-Quran. Tujuan tafsir yaitu untuk memahami kitab Allah dan juga menjelaskan makna-makna kandungan dalam Al-Quran. Ada 4 macam klasifikasi. Yang pertama, tafsir yang diketahui dengan pendekatan lisan Arab karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Yang kedua, tafsir yang tidak ada uzur seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Artinya, tafsir yang secara spontan dapat dipahami oleh seorang atau sudah jelas maknanya. Yang ketiga, tafsir yang diketahui oleh ulama. Tafsir yang hanya ulama tahu karena harus memiliki perspektif dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yakni tafsir hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ijaz Al-Quran. Kemukjizatan dalam Al-Quran atau keajaiban-keajaiban dalam Al-Quran. Kemukjizatan adalah satu paket dengan risalah agar manusia percaya dan beriman kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi dan Rasul. Adapun beberapa ijaz yang ada dalam Al-Quran yang bernama ijaz lugawi, yakni mukjizat dalam bentuk bahasa Arab. Yang kedua ijaz akbar, yang mana mukjizat yang membahas tentang kejadian masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga ijaz al-ilm, yakni mukjizat dalam bentukan ilmu, yaitu keajaiban dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat ijaz tashri', yakni mukjizat syariat atau keajaiban syariat yang membahas tentang syariat dan pengaturan kehidupan manusia. Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang disiplin ilmu dalam Al-Quran. Segala sesuatu yang ada di dunia dan akhirat ini telah dibahas oleh Allah SWT yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 38 dan An-Nahl ayat 89. Sebagaimana diriwayatkan juga oleh Imam Suyuti bahwa semua bidang ilmu telah tercantum dalam Al-Quran. Adapun ilmu dalam Al-Quran yang dapat diambil disiplin ilmunya. Yang pertama ini Al-Quran adalah solusi dari segala fitnah atau peristiwa. Yang kedua, dalam Al-Quran membicarakan semua peristiwa zaman dahulu dan yang akan datang. Yang ketiga, asas dari segala ilmu atau pondasi ilmu itu adalah Al-Quran. Dan yang terakhir, semua ilmu yang ada di dunia ini terdapat di dalam Al-Quran. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. At-takrir adalah pengulangan dalam Al-Quran. Pengulangan dalam Al-Quran ini dapat berupa satu kata, jumlah kalimat maupun ayat. Seperti Al-Mu'min ayat 36 dan Ar-Rahman, yang mana terdapat satu ayat yang diulang sebanyak 31 kali, yang berbunyi fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Adapun faedah pengulangan ayat dalam Al-Quran ini, yang pertama untuk penetapan, untuk mengukuhkan atau mengokohkan suatu ketetapan agar kita dapat mengingatnya. Yang kedua ta'kid, yakni untuk penguat agar manusia meyakininya. Yang ketiga ziyadatu tambih, yakni menambah peringatan. Yang keempat untuk memperbaharui peringatannya ini atau mengingat kembali supaya manusia tidak lupa. Yang kelima ta'zim wa tahwil, yakni sebagai pengagungan supaya orang membacanya terbesit untuk mengagungkannya dan agar tidak menyepelekannya. Yang keenam dapat menjadi suatu metode dalam kehidupan kita. Yang terakhir yakni hukum terjemah Al-Quran. Terjemah adalah mentranslate atau memindahkan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya. Adapun alasan Al-Quran diterjemahkan, yang pertama, Nabi diutus untuk seluruh umat manusia di bumi, tidak hanya untuk Arab tetapi untuk umat manusia yang lainnya. Dan yang kedua, agar dapat berkomunikasi dengan daerah sekitar atau berinteraksi dengan daerah sekitar. Yang ketiga, untuk bersosialisasi dan berdakwah.
sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat. Salah satunya seperti Salman Al-Farisi yang telah mentafsirkan Al-Quran ke bahasa Persia. Yang keempat, menjadikan Al-Quran menjadi mendunia. Jadi Al-Quran itu terkenal atau tersebar di seluruh dunia. Yang kelima, mendekatkan umat untuk memahami bahasa Arab. Terjemah Al-Quran ini itu hukumnya bukanlah termasuk Al-Quran, akan tetapi mewakili Al-Quran. Adapun tingkat terjemahan Al-Quran, yang pertama lafaz secara murni, yang kedua menterjemah satu makna kemudian menjelaskan sehingga mudah dipahami, dan yang ketiga menegaskan kevalidan yang didukung dengan susunan bahasanya yang terperinci. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Hamzah Kastela mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.